Hai teman-teman, pernah kepikiran gak sih gimana caranya ilmuwan bisa tahu ada gelombang radio di udara padahal nggak kelihatan? Atau gimana mereka ngukur kecepatan cahaya yang cepet banget itu? Nah, jadi jawabannya ada di instrumentasi. Ini tuh kayak mata dan telinga. Alat-alat instrumentasi ini berfungsi seperti indera tambahan bagi para fisikawan, membantu mereka melihat dan mendengar fenomena alam yang tidak bisa langsung dilihat atau dirasakan dengan mata dan telinga biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Ali Fitria Balkis dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang instrumentasi. Tetapi sebelum kita mulai, yuk jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang sangat bermanfaat kami lainnya, jangan lupa untuk mensubscribe, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih. Mari kita simak materi lanjutan tentang instrumentasi, yaitu spesifikasi teleskop. Fokus teleskop. Titik fokus sebuah teleskop adalah titik api di mana seluruh cahaya yang datang pada teleskop difokuskan. Istilah fokus teleskop lebih sering digunakan untuk fokus objektif. Besarnya fokus akan menentukan waktu paparan, skala bayangan, magnifikasi, dan medan pandang. Fokus okuler teleskop adalah fokus eyepiece yang dapat diganti-ganti. Lalu ada diameter teleskop. Diameter teleskop menyatakan besar permukaan efektif teleskop. Lalu ada focal ratio, adalah perbandingan fokus dengan diameter teleskop. Parameter turunan teleskop. Yang pertama, magnifikasi M atau perbesaran citra, yaitu M sama dengan FOB per FOK. Yang kedua, field of view, FOV atau medan pandang, yaitu FOV sama dengan medan pandang semu dalam kurung 50 derajat dikurang 70 derajat tutup kurung per M. Resolusi adalah ukuran sudut terkecil dua benda yang dapat dipisahkan oleh teleskop. Rumusnya, sin AR mendekati AR sama dengan 1,22 lambda per D radian. Light Gathering Power atau LGP, kemampuan teleskop mengumpulkan cahaya. Rumusnya, LGP berbanding lurus D kuadrat. Limiting Magnitude, batas magnitud yang dapat dilihat oleh teleskop. Rumusnya, M-lim sama dengan 6 ditambah 5 log D dalam kurung mm tutup kurung per 10. CCD. CCD singkatan dari Chart Coupled Device merupakan kamera yang digunakan untuk memotret bintang di astronomi. Sebelum cahaya sampai ke CCD, cahaya akan disaring dengan menggunakan filter pada panjang gelombang tertentu. Skala pelat CCD yaitu skala pelat sama dengan 206.265 dikali S per F dalam kurung detik busur per pixel. Tutup kurung, di mana S adalah ukuran pixel. Spektrograf. Spektrograf adalah alat yang digunakan untuk mengurai cahaya. Cahaya akan masuk ke teleskop, akan diuraikan oleh spektrograf, dan akan diterima oleh CCD. Untuk memperdalam pemahaman tentang materi instrumentasi ini, mari kita coba dengan berlatih soal-soalnya. Sebuah teleskop mata-mata digunakan untuk mengamati seorang pencuri yang kabur dari tahanan. Lokasi pengamatan dengan persembunyian pencuri tersebut adalah 100 m. Panjang fokus teleskop yang digunakan adalah 25 cm dengan fokus okuler 50 mm. Berapakah panjang teleskop yang digunakan mata-mata tersebut? Asumsi mata tidak terakomodasi. Diketahui jarak lokasi persembunyian 100 m, panjang fokus teleskop atau objektif 25 cm, fokus okuler 50 mm. Yang ditanya panjang teleskop. Pembahasan, carilah SOB aksen terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan lensa, yaitu 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per SOB aksen. 1 per SOB aksen sama dengan 1 per FOB dikurang 1 plus SOB. S aksen OB sama dengan 1 per 25 cm dikurang 1 per 10.000 cm, yaitu S aksen OB sama dengan 25,063 cm. Dalam kasus mata tidak terakomodasi, SOK sama dengan FOK, sehingga panjang teleskop yaitu D sama dengan SOK plus S aksen OB sama dengan 25,563 cm. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal ke-12, sebuah teleskop digunakan untuk mengamati bulan ketika posisi. Saat itu, posisi bulan sedang berada pada posisi terjauhnya. Jika teleskop yang digunakan adalah teleskop portable WL Zenith Star 66 SD dengan diameter 66 mm dan radio fokus 5.90, tentukan panjang fokus okuler yang bisa digunakan. Gunakan radius bulan 1737,1 km, jarak rata-rata bulan 384.400
km dan eksentrisitas 0,0549. Diketahui teleskop portable WO Zenith Star 66 SD, diameter teleskop 66 mm, f ratio teleskop 5.90, radius bulan 1737,1 km, jarak rata-rata bulan 384.400 km, dan eksentrisitas 0,0549. Yang ditanya, panjang fokus okuler yang bisa digunakan. Pembahasan, bulan saat oposisi adalah kondisi ketika fase purnama. Jarak bulan saat itu menurut soal, D sama dengan A buka kurung 1 plus E tutup kurung sama dengan 384.400 buka kurung 1 plus 0,0549 tutup kurung sama dengan 405.503,56 km. Maka diameter bulan saat itu A sama dengan 2 dikali 1737,1 km per 405.503,56 km sama dengan 2 dikali 4,2838 dikali 10 pangkat min 3 radian, yaitu 0,491 derajat. Gunakan diameter sudut bulan ini sebagai FOV paling kecil yang diizinkan untuk kasus ini. Sebelum itu, tentukan terlebih dahulu panjang fokus objektif. FOB sama dengan F ratio dikali D sama dengan 389,4 mm, sehingga FOV sama dengan 60 derajat per M sama dengan 60 derajat per FOB dikali FOK. FOK sama dengan 3,19 mf. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal ke-13, sebuah tata surya baru ditemukan. Terdapat sebuah planet mirip bumi dengan jarak 6 AU dari bintang induknya. Jika bintang tersebut mempunyai parallaks 0,5 detik, tentukan diameter teleskop optik untuk mengamati tata surya tersebut dari pilihan di bawah ini. Diketahui jarak planet mirip bumi dari bintang induknya 6 AU, parallaks bintang induk 0,5 detik, yang ditanya diameter teleskop optik. Pembahasan, jarak bintang tersebut yaitu D sama dengan 1 per Pi sama dengan 1 per 0,5 detik sama dengan 2 Psi. Jarak sudut yaitu A sama dengan 6 AU per 2 PC sama dengan 3 derajat. Jarak sudut ini yang dijadikan resolusi maksimal yang dapat dipisahkan oleh teleskop yang akan digunakan untuk pengamatan. A sama dengan 3 derajat sama dengan 14,544 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 1,22 dikali lambda per D sama dengan 1,22 dikali 550 nm per D. D sama dengan 4,61 cm. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal ke-14, teleskop ALMA berada pada koordinat 23 derajat 1 menit 9 detik S, 67 derajat 45 menit 12 detik W, dan South Pole teleskop berada pada 89 derajat 59 menit 40 detik S, 45 derajat 53 menit 00 detik W. Jika rentang frekuensi teleskop radio adalah 440 MHz sampai 23 GHz, tentukan resolusi terbaik dari sistem FLBI ALMA SPT. Diketahui koordinat teleskop ALMA 23 derajat 01 menit 9 detik S, 67 derajat 45 menit 12 detik W. Koordinat South Pole teleskop 89 derajat 59 menit 40 detik, 45 derajat 53 menit 00 detik W. Tentang frekuensi teleskop pada radio 440 MHz hingga 23 GHz. Ditanya resolusi terbaik dari sistem FLBI ALMA SPT. Pembahasan, resolusi terbaik mengacu pada resolusi terkecil. Resolusi terkecil didapat ketika panjang gelombang kecil atau frekuensi besar. Lambda sama dengan C per Pi sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 per 23 dikali 10 pangkat 9 sama dengan 0,013 M. Baseline untuk ALMA SPT yaitu cos D sama dengan sin Pi ALMA sin Pi SPT plus cos Pi ALMA cos Pi SPT cos delta bujur. D sama dengan 66 derajat 58 menit 43 detik. Dengan radius bumi R sama dengan 6398 km, baseline sama dengan 66 derajat 58 menit 43 detik per 360 derajat dikali 2 pi R bumi sama dengan 7455,538 km sama dengan 7,456 dikali 10 pangkat 6 M. Resolusi yaitu Theta sama dengan lambda per baseline sama dengan 3,5965 dikali 10 pangkat min 4 detik. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal ke-15, sebuah teleskop didedikasikan untuk pengamatan 2 buah awan hidrogen. Berikut adalah penampakan dari teleskop tersebut.
Teleskop tersebut memiliki diameter 3,1 m, diketahui jarak pisah awan gas tersebut 3,1 derajat. Berapakah resolusi teleskop tersebut dan apakah dua awan tersebut dapat diamati? Diketahui diameter teleskop 3,1 m, jarak pisah awan gas 3,1 derajat. Ditanya resolusi teleskop dan apakah dua awan tersebut dapat diamati? Pembahasan theta sama dengan 1,22 dikali lambda per D sama dengan 1,22 dikali 0,21 per 3,1 sama dengan 0,0826 radian sama dengan 4,71 derajat. Karena resolusi lebih besar dibanding jarak pisah sehingga tidak bisa diamati. Syarat untuk bisa diamati atau dipisahkan, resolusi lebih kecil dari atau sama dengan dibanding jarak pisah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ke-16, lanjutan soal nomor 15. Jika awan gas tersebut ingin diamati, berapakah diameter teleskop yang bisa digunakan? Diketahui diameter teleskop 3,1 m, jarak pisah awan gas 3,1 derajat, awan gas ingin diamati. Ditanya diameter teleskop yang bisa digunakan. Pembahasan untuk bisa diamati resolusi kira-kira sama dengan jarak pisah, 3,1 derajat sama dengan 0,054 radian, theta max sama dengan 1,22 dikali lambda per D min, 0,054 sama dengan 1,22 dikali lambda per D min, D min sama dengan 4,735 m, sehingga D lebih besar dari atau sama dengan 4,735 m. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal ke-17, seorang pengamat menggunakan teleskop Zeiss untuk mengamati bintang ganda dengan jarak sudut 2,5 detik. Magnitud bintang tersebut adalah 18 Mach. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan okuler teleskop Zeiss yang berdiameter 600 mm dan f-ratio 18,00. Dari pernyataan di bawah ini, manakah alasan yang paling tepat mengapa teleskop Zeiss tidak dapat digunakan untuk mengamati bintang ganda ini? Diketahui, jarak sudut bintang ganda 2,5 detik. Magnitud bintang 18 Mach, spesifikasi teleskop Zeiss, diameter 600 mm, f-ratio 18,00. Ditanya, alasan yang tepat mengapa teleskop Zeiss tidak dapat digunakan untuk mengamati bintang ganda ini. Pembahasan, limiting magnitude. M-lim sama dengan 6 plus 5 log dikali 600 per 10 sama dengan 14,890. Karena magnitud paling redup teleskop ini adalah 14,89, maka tidak bisa digunakan untuk pengamatan bintang tersebut. Untuk mengamati dengan menggunakan okuler bintang tersebut, dibutuhkan diameter yang lebih besar. Mungkin, tapi itu adalah faktor eksternal. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal ke-18, jika pengamatan soal nomor 17 diganti dengan sebuah CCD, bisakah pengamatan tersebut dilakukan? Jawabannya D, bisa dengan menambah waktu integrasi. Karena waktu integrasi yang ditingkatkan dapat menambah banyak cahaya yang masuk, sehingga bintang dapat diamati. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal ke-19, sebuah bintang redup diamati dengan menggunakan dua buah teleskop di Yunnan Astronomical Observatory. Dua teleskop yang digunakan adalah Lijiang 2.4M teleskop dan YNAO 1M teleskop. Jika kondisi atmosfer kebetulan kondisinya mirip, berapakah perbandingan waktu integrasi kedua teleskop agar mendapatkan jumlah foton yang sama? Diketahui dua teleskop digunakan di Yunnan Astronomical Observatory. Teleskop Lijiang diameter 2,4 m, teleskop YNAO diameter 1 m. Kondisi atmosfer kedua teleskop mirip, jumlah foton yang diterima harus sama. Ditanya, perbandingan waktu integrasi kedua teleskop agar mendapatkan jumlah foton yang sama. Pembahasan, T1 per T2 sama dengan buka kurung D2 per D1 tutup kurung pangkat 2. T1 per T2 sama dengan buka kurung 1 per 2,4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0,174. Jadi jawaban yang benar adalah A. Ke-20, sebuah kamera dipasang di teleskop Vixen. Berikut adalah spesifikasi Vixen. Teleskop portable Vixen FMC 2001 yang berdiameter 20 mm dengan f-ratio 9,75. Kamera CCD yang dipasang mengikuti spesifik sebagai berikut. Kamera SBIG ST402ME yang ukuran pikselnya 9,0 mikrometer dengan jumlah piksel 765 dikali 510. Berapakah medan pandang teleskop ini? Konfigurasi ini dapat digunakan untuk mengamati bulan purnama dalam satu kali mengambil gambar. Diketahui teleskop portable Vixen FMC 2001, diameter 200 mm, f-ratio 9,75. Kamera SBIG ST402ME, ukuran piksel 9,0 mikrometer, jumlah piksel 965 dikali 510. Ditanya berapakah medan pandang teleskop ini dan apakah konfigurasi ini dapat digunakan untuk mengamati bulan purnama dalam satu kali mengambil gambar. Pembahasan, skala bayangan.
Skala bayangan sama dengan 206,265 per F buka kurung mm tutup kurung dikali S buka kurung mikrometer tutup kurung sama dengan 206,265 per 200 dikali 9,75 dikali 9 sama dengan 0,952 detik per piksel. Medan pandang teleskop yaitu FOV X sama dengan skala bayangan dikali NX sama dengan 728,274 detik sama dengan 12,14 menit. FOV Y sama dengan skala bayangan dikali NY sama dengan 485,516 detik sama dengan 8,01 menit. Sehingga FOV sama dengan 12,14 menit dikali 8,01 menit. Bulan rata-rata memiliki diameter sudut A sama dengan 30 menit, sehingga tidak bisa mengamati bulan dalam satu kali ambil citra. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Teleskop adalah alat optik yang berfungsi mengumpulkan cahaya dari objek jauh agar dapat diamati dengan lebih jelas. Spesifikasi teleskop meliputi ukuran diameter lensa atau cermin utama yang menentukan kemampuan mengumpulkan cahaya dan resolusi pengamatan. Parameter turunan teleskop seperti perbesaran dan daya pisah mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan. CCD adalah sensor elektronik yang menggantikan mata manusia dalam menangkap gambar dengan sensitivitas tinggi dan akurasi warna yang baik. Sedangkan spektrograf adalah alat yang memecah cahaya menjadi spektrum, memungkinkan analisis komposisi dan sifat fisik objek langit. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Jadi, jangan lupa belajar dan banyak bukunya ya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.